syarat-syarat khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu fiha, disyaratkan di dalam khutbah, pelaksanaan khutbah, satrul aurah, pertama adalah menutup aurat. Jadi khutbah ini dilakukan 2 kali, khutbah Jumat. Posisinya itu sama dengan 2 rakaat salat. Posisinya sama dengan 2 rakaat salat. Jadi khotibnya harus menutup aurat. Aurat laki-laki sebagaimana maklum antara lutut dan pusar. Semuanya harus tertutup rapat. Ya. Perlu diingat ya, untuk aurat laki-laki yang harus hati-hati itu ini, celah di antara baju. Celah di antara baju ini bisa menampakkan aurat. Jadi kalau bajunya agak pas, lah itu harus diperhatikan karena bisa kelihatan celah-celahnya. Jadi yang paling aman itu memakai daleman kaos singlet itu, atau sarungnya ke atasin sampai batas pusar. Itu kalau laki-laki ya. Ini dalam khutbah atau dalam sholat sama, harus menutup aurat. Kemudian wa taharatul hadas wal khabas ya, fi saubin wa badanin wa makan. Harus suci dari hadas dan kotoran, dari najis. Tidak boleh ada hadas, tidak boleh najis di badannya, di pakaiannya, di tempatnya. Jadi kalau khotib khutbah, pastikan semuanya suci, dalam keadaan siap untuk sholat khotibnya. Gak boleh misal ada kotoran apa gitu kan di kakinya karena injak dan seterusnya, itu bisa menyebabkan tidak sah. Nah, demikian juga di tempat khutbah, tempat duduk atau tempat pokoknya yang disentuh oleh khotib. Kalau misalkan memakai tongkat, nah tongkatnya itu harus suci. Gak boleh tongkatnya kemudian ada najisnya. Kemudian mimbar juga harus suci. Gak boleh mimbar ada kotorannya, kotoran cicak misalkan. Gak boleh, harus segera disucikan. Kecuali kalau tidak disentuh dan tidak bergerak. Kalau disentuh ya sama saja. Ada kotoran cicak misalkan di sini pegangan mimbar ini, dipegang ya sama, kena najis. Tidak boleh. Harus suci dari najis dan hadas. Oh iya, hadas ini berarti gak boleh batal wudhu khotibnya. Kalau khotibnya batal wudhu tengah-tengah khutbah, maka opsinya 2. Pertama, dia langsung wudhu, kemudian mengulangi lagi khutbahnya. Kalau batal di khutbah pertama ulangi. Kalau batal di khutbah kedua ulangi. Begitu. Ini opsi yang pertama. Jangan diteruskan, tetapi ulangi lagi khutbahnya. Ingat, rukun khutbah itu rukunnya ya, yang harus diulangi itu rukunnya. Apa saja, masih ingat rukun khutbah? Membaca alhamdulillah, sholawat, wasiat, takwa, kemudian ayat doa. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, ayat, doa. Hanya ini, 5 ini yang diulangi lagi. Dan itu kalau dibaca yang versi pendek-pendek ya 1 menit gak sampai. Nah, itu harus diulangi lagi ketika khotibnya batal. Langsung berhadas. Opsi kedua adalah diganti. Jadi khotib ini bisa diganti oleh orang lain yang hadir.
sama seperti jamaah imam jamaah. Kalau batal boleh diganti. Diganti ini namanya istikhlaf, mengganti dengan orang lain, boleh. Jadi misal khotib tengah-tengah khutbah, nyampe khutbah pertama, kemudian batal khotibnya. Langsung khotibnya bilang, tolong gantikan ya, lanjutkan. Boleh, langsung lanjut boleh. Kalau langsung digantikan. Jadi kalau orangnya pergi ke wudhu, maka harus ngulang lagi. Harus ngulang lagi. Tapi kalau langsung gantikan, boleh terus. Lanjut sampai mana barusan. Begitu. Tapi kalau diulang lagi ya juga nggak apa-apa. Baik, begitu caranya. Jadi, tapi belum pernah ada ya. Ganti khutbah tengah jalan itu kan belum pernah ada. Setidaknya saya belum pernah ngalami gitu. Ya, kalau ganti sholat ada pernah gitu. Tapi ganti khutbah jarang sekali. Tapi bisa jadi. Tiba-tiba khotibnya batal wudhunya, lah itu harus. Kalau nggak ganti ya khotibnya cepat wudhu, jamaah ya bilang ke jamaahnya biar nggak bingung. Mohon maaf, saya batal, saya wudhu dulu sebentar. Langsung ulangi lagi khutbahnya, entah itu khutbah pertama atau khutbah kedua. Gitu. Jadi pokoknya khutbahnya 2 kali, intinya 2 kali, harus 2 kali. Kemudian yang harus menutup aurat ini dan harus suci siapa? Khotib ya barusan. Kalau hadirin sami'in itu gimana? Tidak harus suci. Jadi seandainya sedang khutbah, terus kemudian jamaahnya ada yang batal, tidak masalah. Sholat Jumatnya tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh karena hadirin itu tidak harus suci, tapi harus 40 itu totalnya. Harus 40 dan mendengar khutbah semuanya. Kalau pas-pasan 40 terus pergi, ya sama saja khutbahnya harus diulangi. Karena orang itu harus dengar lengkap. Oke. Kemudian wasalisu yang ketiga, syarat yang ketiga min faraidil jum'ah, dari fardu Jum'ah, antusalla bidhammi awalihi rakaataini fi jama'atin tan'aqidu bihimul Jum'ah. Salat Jumatnya harus dilakukan secara berjamaah dengan hitungan yang sah untuk salat Jumat. Nah, ini kita ngulang lagi ini yang kemarin. Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Tidak boleh Jumatan sendirian. Harus niat jamaah. Imamnya wajib niat, makmumnya wajib niat. Kalau sholat 5 waktu, jamaah 5 waktu, imamnya itu seandainya tidak berniat jamaah, nggak apa-apa. Yang penting makmumnya harus niat. Kalau imamnya nggak niat, sah sholatnya, tetapi nggak dapat pahala jamaah. Kalau sholat Jumat tidak, imamnya wajib niat sholat Jumat dari awal, makmumnya juga wajib niat jamaah maksudnya dari awal. Tetapi niat jamaah ini yang wajib hanya 1 rakaat. Ya. Jadi sholat Jumat itu yang wajib jamaah 1 rakaat saja, rakaat pertama saja. Seandainya misal begini, ada 40 orang sholat berjamaah untuk Jumatan, kemudian dapat 1 rakaat mufarokoh. Misal ada apa gitu, dapat 1 rakaat mufarokoh. Ini sah, sholatnya sah. Yang penting 1 rakaat sudah selesai. Ya.
Nah, cuman kalau jumlahnya 40, maka 40-nya ini gak boleh ada yang batal sampai selesai. Karena hitungannya harus pas, 40 orang harus sholat sempurna sampai akhir. Jumlah ini harus tetap. Sehingga ada tebak-tebakan. Nyampe bab ini nih ada tebak-tebakan. Ada orang yang sholat di masjid, kemudian ketika dia batal, teman-temannya yang nyampe ke rumah sholatnya batal juga. Apa maksudnya? Kasusnya bagaimana? Kasusnya adalah 40 orang sholat Jumat, kemudian ada yang mufarokoh satu. Ada yang mufarokoh satu, dia sholat lama, yang lain sudah selesai, nyampe ke rumah, terus ternyata yang satu ini sebelum salam batal salatnya. Maka ketika batal, orang yang sudah nyampe ke rumah harus salat lagi, karena dia yang di masjid temannya itu batal, gak sampai 40. Oke. Ya. Kemudian oh ya, saya ulang sedikit. Bagaimana kalau tidak nututi Jumat, masbuk, dapat Jumatan 1 rakaat, nambah berapa? Nambah berapa rakaat? 1 rakaat. Tapi kalau misalkan tidak nututi rakaat sama sekali, nambah berapa rakaat? 4. Ya, 4. Nambah 4. Duhur jadinya. Kalau misalkan imam sudah selesai, sudah bangun dari ruku rakaat kedua, baru bergabung sholat Jumat, lah itu nambahnya 4 rakaat. Jadi sholat duhur, niatnya Jumatan, tapi jadinya sholat duhur karena tidak mendapati Jumatan minimal. Ya, Jumatan minimal itu 1 rakaat. Kemudian wa yustaratu wuku hadis shalah bainal khutbatain bihilafi salatil id fa innaha qablal khutbatain. Dan salat Jumat itu harus dilaksanakan setelah 2 khutbah. Enggak boleh dibalik seperti salat id. Kalau salat id itu khutbah dulu apa salat dulu? Salat dulu, khutbah belakangan. Jadi semua salat itu sebenarnya khutbah belakang. Khutbah belakang. Tetap kecuali 2, salat Jumat sama salat Arafah. Kalau salat Jumat dan salat Arafah, maka khutbahnya taruh depan. Ini aturannya. Kemudian syarat sah Jumatan sudah selesai. Kali ini kita akan lanjut pada pembahasan tentang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah. Wa hay'atuha wa sabaqa ma'nal hay'ah arba'u hisal. Sunnah-sunnah dalam sholat Jumat ada 4. Ada 4. Ini yang di versi ringkasan, ya, versi ringkasan karena kitab ini kitab ringkasan yang kita baca Matan Fathul Qorib, yang disebut cuma 4. Ya, ada banyak sebenarnya. Setelah ini saya sebutkan semua. Ada 4. Pertama, ahaduha al-ghuslu. Yang pertama mandi. Mandi. Jadi kalau mau Jumatan itu disunnahkan mandi. Karena ada hadis, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Kalau kamu mau datang sholat Jumat, maka harus mandi. Harus mandi. Jadi harus di sini bukan bermakna wajib, harus di sini sebagai saran. Ya, sebaiknya mandi. Kapan mulainya? Kapan mulai mandi ini? Disunahkan mandi sejak subuh. Jadi masuk subuh itu sudah masuk sunnah untuk mandi Jumat.
Kok mandi malam-malamnya tidak dihitung. Tapi mandinya pokoknya sejak subuh nggak apa-apa. Mandi pagi bagaimana? Sudah termasuk. Sudah termasuk. Jenengan misal pagi mau berangkat kerja, mandi dulu. Niati sholat mandi Jumat pagi-pagi. Nah, niat mandi Jumat itu mandi seluruh badan ya. Bukan hanya sekedar mandi kepala nggak keramas, bukan. Kalau niat mandi yang sunnah ini, mandi Jumat ini, mandi yang sama seperti mandi junub itu. Niat mandi Jumat sunnah lillahi ta'ala. Dari atas ke bawah harus kena semuanya. Begitu. Nah ini sudah cukup. Cuman lebih bagusnya itu mandinya dimepetkan ke berangkat Jumat. Jadi tambah mepet, tambah bagus. Kenapa? Karena artinya tambah segar waktu Jumatan. Kalau mandi pagi ya boleh. Sudah dihitung itu. Sudah dihitung melaksanakan mandi hari Jumat. Sudah termasuk. Cuman pahalanya kalah kalau dibanding dengan orang yang mandi mepet-mepet berangkat. Jadi yang bagus mandi sebelum berangkat supaya waktu Jumat masih segar. Dan ini mandi ini sebenarnya nggak khusus Jumatan. Pokoknya ngumpul orang sunnah mandi. Oh, bagaimana kalau misal sekarang jenengan ini sebelum berangkat ngaji hari Jumat pagi mandi dulu. Nah itu sunnah. Itu sunnah. Bisa diniati, saya niat mandi sunnah. Begitu sebelum berangkat. Kenapa? Karena jenengan mau ngumpul dengan orang banyak. Jadi orang Islam itu disunnahkan kalau mau ngumpul dengan orang banyak mandi dulu ya. Kemudian mandi ini untuk siapa? Liman yuridu huduraha min dzakarin au unsa hurrin au abdin mukimin au musafirin. Bagi semua orang yang mau hadir Jumat, entah itu laki-laki atau perempuan, mukim atau musafir, semua yang mau datang Jumatan sunnah mandi. Artinya kalau tidak mau Jumatan, musafir, tidak niat Jumatan, tidak sunnah mandi. Tidak sunnah. Jadi ketika misalkan tetap mandi, ya tidak dapat pahala karena tidak sunnah. Orang sakit memang nggak niat Jumatan, saya nggak sehat, saya nggak bisa Jumatan, terus mandi, ya tidak dapat karena tidak sunnah. Mandi ini sunnah bagi yang mau berangkat ya. Karena intinya itu karena tujuan mandi itu karena ngumpul sama orang lain, termasuk sholat id begitu kan sunnah mandi. Begitu juga kalau peristiwa haji atau umroh ya, haji yang panjang ketemu orang terus itu disunahkan mandi terus di tiap acaranya supaya segar, nggak bau. Wa waktu ghusliha minal fajri tsani ya, waktu mandi ini dari fajar kedua, sholat subuh, masuk subuh sudah masuk. Wa taqribu min dhahabihi afdalu, didekatkan ke berangkat Jumat lebih utama. Fa in ajaza an ghusliha tayammama bi niyatil ghusli laha. Kalau misalkan tidak nemu air untuk mandi atau sakit, tidak bisa mandi, bagaimana? Tayamum niat sunnah Jumat. Begitu. Tayamum sebagai ganti mandi. Ini sunnah. Wasani yang kedua tandhiful jasad. Yang kedua adalah membersihkan tubuh biizalatir rihi al-karihi minhu, dengan cara menghilangkan bau yang tidak enak dari badan ya. Kasunanin, contohnya bau ketiak. Jadi sunnah untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Jadi kalau mau habis kerja apa misalkan
misal gak sempat mandi, setidaknya harus bersih-bersih minimal. Yang bau-bau ini harus dibersihkan dulu. Ya, bau ketiak, keringat, dilap dulu setidaknya kalau nggak mau mandi atau nggak sempat mandi. Fayata'atu ma yuziluhu mimirtakin wa nahwihi. Maka disunnahkan untuk memakai sesuatu yang bisa menghilangkan bau badan. Contoh, kalau orang dulu tuh pakai mirtak. Mirtak ini bubuk timbal. Kalau zaman dulu itu dipakai buat menghilangkan bau ketiak. Kalau sekarang gampangnya deodoran lah. Deodoran, tawas, silahkan dipakai. Pokoknya mana yang bisa menghilangkan. Nah, kalau sekarang urusan seperti ini kita lengkap. Mandi ya mesti pakai sabun. Pakai sabun itu sunnah. Mandinya sunnah, pakai sabunnya itu juga sunnah. Jadi jenengan dapat 2 pahala kalau mandi pakai sabun. Gak pakai sabun ya gak apa-apa, dapat pahala mandi saja. Tapi kalau pakai sabun malah sempurna, nah itu dapat pahala lagi. Terus bau mulut, nah buang juga pakai siwak, sikat, ya sikat gigi. Kalau ada obat kumur malah lebih bagus lagi, karena itu adalah sarana untuk menghilangkan bau yang lebih maksimal. Wasalis yang ketiga, lubsus siyabil bait, memakai pakaian yang putih. Fa innaha afdhalus siyab, karena pakaian putih itu yang paling bagus. Pakaian paling bagus yang warna putih. Ini sunnah. Kalau nggak pakai putih bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena ini sunnah. Cuman kalau ada yang warna putih, jangan Jumatan pakai yang putih. Jumatan pakai baju putih, kemudian kalau ada songkok putih. Itu sunnah. Songkok putih ini juga sama. Songkok hitam ya nggak apa-apa. Songkok itu sendiri sudah sunnah lain. Ya, tutup kepala. Intinya songkok itu tutup kepala. Kalau yang ada warnanya putih malah lebih bagus. Loh gimana? Belum haji. Sebenarnya nggak ada haji-hajian. jadi siapapun bisa memakai songkok putih. Itu sunnah. Nah, untuk urusan baju ini yang sunnah adalah baju yang paling bagus yang kita punya untuk Jumat, baju yang paling bagus. Jadi kalau ada baju yang paling baru itu yang sunnah. Kalau beli baru makin bagus. Seandainya ada baju yang baru, ya itu yang dipakai. Kalau nggak baru, setidaknya yang paling baru, jangan yang paling lecek yang dipakai. Terutama bagi imam. Imam itu disunahkan memakai yang putih, bersih, bagus, tambah baru, tambah bagus. Jadi imam itu memang disunahkan untuk pakaiannya bagus. Karena imam ini li'annahu mandurun ilaih. Karena imam ini jadi pusat perhatian. Jadi kalau imamnya pas gak rapi, gak apa, kucel begitu kan, gak pantas itu. Jadi imam itu memang harus dandan. Ya, ini waktu untuk tazyin, waktu untuk berhias. Jadi berhias rapi-rapi begitu itu memang disunahkan pada momen seperti ini. Sholat Jumat dan sholat Id yang yang memang momen untuk itu. Kemudian pakai baju putih. Warabi, yang keempat, ahdu dhufri, memotong kuku intolah kalau panjang. Memotong kuku kalau memang kukunya panjang, potong. Nah, dalam memotong kuku ini ada urutannya. Ada ndak yang tahu urutan memotong kuku yang benar? Yang sunnah maksudnya. Nah, ini jarang orang melakukan. Jenengan harus tahu. Urutannya begini.
pendapat yang muktamad ya, pendapat yang kuat urutannya adalah pertama dari telunjuk kanan. Telunjuk kanan sampai kelingking kanan, baru kemudian jempol. Jadi begini, dari sini ke sini jempol. Pertama. Ini urutannya. Telunjuk sampai kelingking, kemudian jempol. Setelah itu ganti kiri. Di kiri ini dari kelingking dulu sampai jempol. Ini urutannya. Loh, kenapa kok ada urutan-urutannya? Iya, niru Nabi. Nah, ada hadisnya soalnya. Jadi ini niru Nabi. Kalau jenengan motong kuku di hari Jumat, ini boleh hari Jumat atau boleh malam Jumatnya? Boleh. Tapi biasanya hari Jumat pagi nih kok jenengan bersih-bersih. Ini dari sini telunjuk kanan sampai kelingking, terakhir jempol. Terus kiri kelingking sampai jempol. Itu urutannya. Kalau jenengan melakukan urutan ini, niat ini sunnah nih, jenengan dapat pahala 2. Pahala pertama karena motong kuku, pahala kedua karena ikut urutan sunnah. Nonton. Ingat urutannya. Pertama apa dulu? Telunjuk sampai kelingking, terus jempol kanan, terus kelingking sampai jempol kiri. Oke. Kalau kaki dari kalau kaki dari kelingking kanan sampai kelingking kiri, urut. Kalau kaki kelingking kanan sampai kelingking kiri, ya urutan begini. Oke. Wasyari kadalik, juga memotong bulu-bulu yang ada di tubuh. Fayantifu ibtahu, mencabut bulu ketiak. Mencabut, Pak. Sunnahnya ini mencabut. Maksudnya bulu ketiak itu dicabut yang sunnah. Biar bersih. Oh, kalau nggak kuat gimana? Ya dipotong lah. Kalau nggak kuat, pokoknya dipotong. Jangan biarkan bulu ketiak itu panjang. Karena kenapa? Itu bau. Jadi makin panjang bulu ketiak itu makin bau. Potong. Kalau bisa cabut. Ya. Imam Syafi'i itu menggunting bulu ketiaknya, digunting. Terus ada orang yang mengingatkan, wahai Imam, ini kan yang sunnah dicabut bukan digunting. Beliau Imam Syafi'i jawab, iya saya tahu, cuman saya nggak kuat, kata Imam Syafi'i. Iya saya tahu kalau yang sunnah itu dicabut, saya nggak kuat. Kalau nggak kuat ya nggak apa-apa, pokoknya dipotong. Oke. Kemudian wayakusu syaribahu, kumisnya dicukur. Kumis cukur. Iya, kalau dalam Islam kumis itu tidak disunahkan untuk dipelihara. Ya, tidak disunahkan. Kalau mau melihara bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak dosa juga. Nggak dosa juga, tenang Pak, tenang. Ya, tetapi yang sunnah itu kalau kumis memang dipotong. Kalau janggut, nah itu yang dipelihara. Jadi beda antara kumis dan janggut. Kemudian wayahliku anatahu. Kemudian bulu kemaluan. Bulu kemaluan dicukur juga. Dicukur juga biar enggak bau. Biar enggak bau. Ya karena bulu-bulu seperti itu enggak sehat kan. Tempatnya kuman. Jadi harus dibersihkan secara rutin tiap Jumat. Tiap Jumat. Ya, yang bagus. Kalau enggak Jumat ya enggak apa-apa, tapi kalau Jumat itu lebih sunnah. Wa tatayyubu, dan pakai parfum, wangi-wangian. Bi ahsani ma wajada minhu, dengan parfum yang paling bagus yang bisa didapatkan. Kalau punya parfum yang bagus kualitasnya, itu yang dipakai Jumatan.
usahakan lebih bagus dari yang sehari-hari. Kalau satu parfum bagaimana ya nggak apa-apa, pokoknya pakai. Dan ini juga berlaku untuk kegiatan sehari-hari. Mau sholat jamaah ngumpul sunnah pakai parfum. Jadi parfum ini orang Islam itu dididik oleh Nabi itu rapi, dididik rapi, harum, bagus lah. Nah, begitu. Ini Nabi ngajari kita ini kayak seorang ayah mengajari anaknya. Jadi diajari jadi bagus berbudaya. Orang Arab dulu sebelum masuk Islam itu awut-awutan, Pak. Ya, awut-awutan, nggak biasa rapi-rapi seperti ini, nggak biasa. Orang padang pasir itu. Begitu masuk Islam lengkap semuanya, jadi rapi, tertata semuanya. Penampilannya bagus dan pokoknya baguslah, sehat. Karena diajari sampai ke detail-detail ini diperhatikan, itu dapat pahala. Nah, kemudian ini yang disebutkan di kitab ini, di apa namanya, di matanya, ya itu. Ini sunnah yang inti. Ya. Ada lagi saya tambahi. Sunnah-sunnah di hari Jumat yang juga harusnya dilakukan. Apa? Pertama, qiraatul kahfi yaumaha wa lailataha. Membaca surat kahfi. Ada cicak nih bertarung. Baca surat kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Sunnah. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin bagus. Jadi bukan cuma satu kali sunnahnya. Bukan hanya satu kali. Kalau bisa lebih makin bagus. Mulai dari malam Jumat sampai Jumat sore. Jadi bukan sampai Jumatan, tidak, tapi sampai Jumat sore. Itu sunnah. Jadi kalau ada waktu hari Jumat perbanyak baca kahfi. Kemudian wa kasratud du'a, ya. Yaumaha wa lailataha. Banyak berdoa. Perbanyak berdoa malam Jumat sampai hari Jumat. Malam Jumat hari Jumat. Sunnah untuk banyak berdoa. Ya, karena di malam Jumat sampai hari Jumat sore itu ada waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu dikabulkannya doa, ya. Kemudian kasratus shadaqah wa fi'lul khair, melakukan kebaikan-kebaikan, nolong orang, sedekah dan seterusnya. Ini sunnah malam Jumat, ya. Wa kasratus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak baca salawat. Nah, intinya wiritan, ngaji, sedekah dan sebagainya perbanyak kalau malam Jumat sampai hari Jumat. Nah, makanya kalau di tradisi Islam sebenarnya Jumat itu bukan hari kerja, libur sebenarnya yang pas. Kenapa? Karena dituntut untuk melakukan kegiatan baik ibadah maupun sosial. Nah, jadi biasanya kalau di kampung-kampung banyak malam Jumat bikin kegiatan acara ngaji bareng-bareng, terus doakan orang tua dan segala macam yang meninggal, ya. Terus makan, bagi-bagi makanan, sedekah. Itu bagus, itu berdasar, punya dasar. Karena memang sunnah melakukan banyak kebajikan, banyak ibadah di malam Jumat sampai Jumat sore. Jadi bukan selesai di Jumatan. Jumatan itu hanya salah satu jenis ibadah, ya, yang spesial di hari itu. Tetapi ada banyak rangkaian kebaikan yang harusnya dilakukan. Nah, makanya terus ada Jumat berkah, bagi-bagi makanan. Nah, ini dapat makanan ini. Dapat makan. Ini sunnah. Jadi tradisi seperti itu bukan tradisi yang mengada-ada. memang disunahkan. Ada orang yang nggak paham. Kenapa itu kok bagi makanan Jumat itu bid'ah? Bid'ah gimana? Nggak paham. Jadi kalau Jumat itu memang tempatnya melakukan sedekah dan
macam-macam, bantu orang. Termasuk kegiatan-kegiatan seperti bersih-bersih lingkungan. Ya, ada apa misalkan apa istilahnya itu, kerja bakti seperti itu. Ya, banyak biasanya di kantor-kantor kami di kampus, saya Ustadz Mahrus ini di kampus kalau Jumat kadang bersih-bersih bareng. Lah itu ya itu sunnah. Itu sunnah. Pas hari Jumat memang momennya untuk melakukan hal semacam itu. Kemudian nah, ini ada hadis. Penting ini, penting. Man shalla alayya yaumal jum'ah samanina marrah. Siapa yang baca solawat kepadaku 80 kali, kata Nabi, ghufirat lahu dzunubu samanina sanah. Maka akan diampuni dosanya 80 tahun. Nah, niki. Berarti hari Jumat jenengan ingat, hari Jumat waktunya baca sholawat minimal berapa? 80. Oh ini kalau terus diampuni dosanya 80 tahun kan enak itu. Dihisab tinggal lewat. Yang penting jangan mati bawa hutang. Ya kalau punya hutang nggak boleh, tetap harus bayar dulu ke orangnya. Atau banyak punya salah ke orang lain. Nah ini pokoknya jenengan ini jangan punya salah ke orang, ya, jangan punya salah, jangan nyalah ke orang, dan jangan punya hutang. Mati gampang itu, pokoknya ibadahnya jangan bolong-bolong. Sudah sholat 5 waktunya jangan bolong-bolong, termasuk Jumatan. Dan ya ini sholawat 80 kali saja. Cepat 80 kali itu, meskipun sholawat yang pendek saja. Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, sallallahu ala Muhammad misalnya. Yang pendek-pendek saja. Mau sholawat yang panjang ya boleh saja, tidak apa-apa. 80 kali. Ini bisa diampuni 80 tahun. Kan mirip Lailatul Qadar ini. 80 tahun itu 1000 bulan. Nah ini banyak orang yang tidak tahu. Termasuk ini yang banyak pahalanya. Ngaji kita sekarang ini, pagi-pagi ngaji ke masjid itu sama dengan ibadah haji dan umroh. Jadi dengan kesini itu sama seperti haji dan umroh. Niatnya ngaji, memang niat ngaji, gak niat macam-macam yang lain. Ini besar sekali pahalanya. Jadi kalau jenengan mungkin yang berkesempatan haji paling cuma sekali begitu. Ada yang enggak kesempatan haji, tapi kalau pahalanya jangan hadir sudah di sini, besok-besok di akhirat penuh itu. Banyak sekali pahala hajinya karena rutin ngaji pagi-pagi. Baik, itu adalah sebagian dari sunnah-sunnah, masih ada lagi sebagian, tapi waktu kita sudah habis. Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri mau kenalkan diri dulu. Saya dari Betung, Bangsal Sari. Di kampung kita itu ada sebuah imam dua keluaran pondok Al-Inaroh. Itu kalau baca jadi khotib, tapi bukan hari Jumat. Termasuk sholat id, diantaranya Idul Fitri atau Idul Adha. Itu mengadakan bacaan qasidah itu bergantian Pak Ustadz. Bagaimana itu? Bacaan qasidahnya kapan? Bacanya itu waktu baca khotib itu pas dia baca La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu baca. Dan jadi yang makmum itu gantian, harus berganti. Lalu ada syairnya juga. Itu pas apa? Pas sholat id, khutbah pertama itu.
Oh, Sholat Id. khotibnya waktu Khotibnya. khutbah baca Iya. itu. Iya. Baca itu makmum suruh Suruh jawab juga. jawab juga. Oh, iya. Itu dzikir ya. Iya. Sebenarnya tidak apa-apa tetapi tidak perlu. Iya, tapi saya niat itu tiap Idul Fitri atau Idul Iya, Adha. iya, iya. Setiap itu orang dua, Iya. imam dua itu sama. Eh, yang bagus gimana? Yang bagus tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini ada di sini lanjutan belum saya baca. Wa yustahabbul insatu wa huwa as-sukutu mal isgha fi waqtil khutbatain. Disunnahkan untuk diam sukut menyimak. Diam menyimak sewaktu dua khutbah. Jadi dua khutbah itu makmum itu bukan jawab-jawaban. Bukan bukan dzikir bersama. Iya. Tapi khotibnya menyampaikan khutbah, makmumnya itu yang mendengar. Itu yang sunnah. Itu bisa tiap sholat Id begitu terus. Nggih. Itu tradisi ya. Kalau pengaruhnya batal atau tidak, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Tetapi yang bagus tidak seperti itu. Lagi Ustaz, itu di kampung kita itu termasuk jauh dari jarak masjid. Dan juga penduduknya itu terbatas. Itu tiap hari Jumat sampai sekarang ini, itu kata Ustadz kalau mau menyampaikan khutbah harus genep 40 orang. Di kampung kita itu tidak pernah nyampe 40 orang. Di kampung Petung, saya dari Petung ini. Ya. Nah, ini yang masalah banyak daerah memang. Ketika Jumatan dimulai belum ada orang 40, sudah mulai duluan Jumatnya. Lah ini kalau menurut madhab Syafi'i tidak sah. Gimana? Harus ikut madhab lain yang memperbolehkan tidak sampai 40. Nggak sampai 40. Ya, pokoknya ada lah beberapa orang yang hadir boleh. Silakan. Tapi ini ikut madhab lain. Kemudian setelah itu disunnahkan untuk sholat duhur. Jadi habis Jumatan sunnah sholat duhur. Ini soalnya saya pernah tanya Ustadz kepada kiainya yang ngajak sholat Jumat ini. Waktu itu ada peristiwa dalam sama kiai. Memang jauh dari jaraknya jauh, lebih 1 kilo. Per masjid itu jauh 1 kilo. Itu saya tanya, karena saya pernah dengar juga kalau sholat Jumat itu harus 40. Dia bilang, saya yang tanggung jawab, saya punya guru, gitu. Ah, iya. Ya. Maksudnya itu taklid kepada imam lain di luar Syafi'iyah. Ya. Jadi bukan masalah tanggung jawab. Kalau batal itu siapapun nggak bisa tanggung jawab. Tapi taklid kepada imam yang memperbolehkan. Memang ada, seperti Imam Malik itu 12 orang itu cukup. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sampun nggih? Ada Pak. Monggo satu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan hari Jumat. Berangkat dari rumah itu lebih awal untuk duduk di depan atau seperti berkorban unta kan begitu. Setelah sampai belakang ya seperti korban telur kan begitu Kiai. Sampai di masjid ada tulisan mau duduk di depan itu ada tulisan seperti gak boleh ditempati. Apakah ada hadisnya atau keterangan yang seperti itu Pak Kiai? Tolong. Ya. Oh, ya. Ya, ada beberapa, termasuk di sini.
ada tempat yang memang disediakan untuk imam, ya, untuk imam biar ditempati imam. Itu bagaimana yang seperti itu? Ya, kalau ya, kalau tanya apakah ada hadisnya menyediakan tempat khusus? Tidak ada, tidak ada. Tempatnya imam itu satu di depan. Tempatnya imam itu satu di depan. Ya, cuman ini masalah teknis. Masalah teknis. Kalau imam tidak disediakan di depan, terus si imamnya di belakang sana, itu ngerepoti nanti ketika ya itu. Ini masalah teknis saja. Ya, kalau bukan imam seperti ada pejabat gitu katanya yang dia. Enggak. Pejabat enggak masuk hitungan. Enggak ada. Mau presiden mau siapa ya enggak masuk hitungan. Enggak masuk hitungan. Jadi oh iya, terkait tadi kan berangkat pertama ya, berangkat pertama. Orang yang berangkat pertama itu makin pagi makin bagus, nyampe duluan iktikaf, nyari iktikaf di masjid. Dan yang layak jadi rebutan itu ya memang soft pertama. Soft pertama itu layak jadi rebutan. Kalaupun memang ada takmirnya, oh ini tempatnya Bilal nanti. Sebab kalau Bilalnya nggak punya tempat repot. Teknis ya, masalah teknis ini. Masalah teknis. Tukang adzan sama khotibnya. Misalkan dikasih, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Nggak masalah. Karena tidak di tiap waktu begitu. Itu cuman momen-momen itu saja, nggak masalah. Ya, tapi kalau tiap waktu di sini pokoknya ini tempat saya, nggak boleh tempati orang. Ini nggak boleh. Ya ada kadang orang ninggal sejadah di masjid. Ya masih kampung-kampung itu tinggal sajadah, kemudian pas di belakangnya imam dia paten di situ, nggak boleh ditempatin, itu nggak boleh, orangnya nggak ada, datangnya telat itu nggak boleh. Tapi kalau nopo ya urusan teknis seperti ini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau tanya hadisnya nggak ada, memang nggak diatur teknis seperti itu. Nggih. Beda. Ya. Ya, baik. Yang paling ada beberapa masjid lagi nggak pakai seperti itu, cuman imam, tukang adzan disediakan ruangan khusus di sebelahnya. Jadi sholatnya dia sholat di sebelah, di ruang sebelah. Misal ruang ini atau ruang ini misalkan, ya boleh. Ada pintu masuknya dari luar, ada yang seperti itu, jadi nggak bareng, nggak apa-apa. Itu teknis, terserah, monggo. Baik, saya harus akhiri karena waktu kita sudah habis. Kalau ada pertanyaan lain masih boleh, silahkan ke sini untuk tanya secara privat setelah ini. Baik, demikian untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Subhanaka la nusyai'u ilaika anta kama asnaita ala nafsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.